Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua, uh, agar kita dapat menuntut ilmu di jalan yang benar. Baik, salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat bagi kita semua. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah dari beliau. Baik, di sini pada kesempatan hari ini uh, saya sendiri selaku host mengajak Ikhwan Ivan dan Ikhwan Devayos membahas terkait feminisme dan disorientasi seksual. Baik, sebelum masuk pembahasannya, saya akan menanyakan kabar kedua pemateri pada hari ini. Yang pertama Mas Ivan, gimana kabarnya Mas Ivan? Sehat walaupun agak mengantuk tidak ngantuk. Alhamdulillah. Mas Devayos? Alhamdulillah baik hari ini. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaannya yang pertama ke Mas Devayos. Bagaimanakah awal sejarah perkembangan feminisme secara singkat? Feminisme. Oke. Jadi secara singkat feminisme itu berawal dari itu ya abad pencerahan. Abad pencerahan setelah zaman kegelapannya Eropa. Jadi pada zaman itu kan muncul berbagai pemikiran terbuka. Nah, termasuk feminisme. Walaupun pada saat itu feminisme itu baru tidak terlalu didengar gitu. Feminisme ini lambat laun menjadi gerakan yang menjadi masif ya, jadi gerakan yang besar itu justru menjelang era-era perang dunia gitu. Karena pas era-era perang dunia tersebut atau mungkin menjelang perang dunia tersebut itu kan industri ya kayak revolusi industri. Nah, itu kan membutuhkan pekerja yang dipakai ketika itu adalah perempuan, wanita. Kenapa? Karena perempuan ketika itu dianggap ya, bisa dibilang dianggap tidak memberontak kepada para pengusaha gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi masalah karena seakan perempuan itu diperalat pada akhirnya, diperalat oleh para, kalau di istilahkannya itu kayak budak gitu kan ya. Ya, bisa dibilang Diperas oleh kapitalis gitu. ya, diperas oleh para kapitalisme. Jadi mereka disuruh untuk bekerja dan ya akhirnya diperas gitu. Dan sebenarnya itu kan pada awalnya sebelum zaman pencerahan perempuan itu justru dianggap jauh lebih buruk, khususnya di Eropa ya, bahkan perempuan itu dianggap sebagai setengah manusia. Setengah manusia itu kayak gimana ya, dianggap sebagai kutukan. Kan di Eropa itu ada kan saya tidak ingin menjelekkan agama manapun, pokoknya pada zaman kegelapan Eropa itu ada sebuah doktrin atau dogma, mungkin istilahnya dogma yang mengatakan bahwa perempuan itu dianggap setengah manusia karena itu si siapa kan nabi manusia pertama itu kan Adam. Iya. Terus yang kedua itu manusia kedua itu atau istrinya itu adalah Hawa. Nah, Hawanya versi agama itu di Eropa ketika itu dianggap sebagai perayu Adam. Penggoda gitu, penggoda. Iya, dianggap sebagai penggoda Adam. Berarti bukan dianggap sebagai pasangan sebagaimana di Islam gitu. Iya. Jadi kan seperti secara umumnya agama Samawi ya, yang Adam itu kan akhirnya didatangi oleh iblis atau setan di surga, kan akhirnya dirayu. Nah, Adamnya menolak. Nah, tapi si Hawa yang penasaran akhirnya ikut merayu Adam untuk memakan buah tersebut. Nah, itu dijadikan sebagai simbol bahwa perempuan itu adalah malapetaka gitu, sebuah problem. Nah, pemikiran tersebut berjalan cukup lama zaman kegelapan itu, dan akhirnya mulai mereda ya di zaman abad pencerahan, di mana perempuan sudah mulai ada hak-haknya ya, mungkin hak-hak. Tapi kan
di zaman Afkara kan juga kan masih ada kan kekerasan Masih ada. perempuan Tadi sebenarnya di bawah saya kapitalis kan ya. Seperti yang tadi jelasin di bawah nama kapitalis sehingga memperoleh perempuan untuk dijadikan sebagai budak dan buruh gitu. oh iya betul. Bukan hanya di abad ke-8 juga, tapi di abad ini juga tuh masih ada. Masih ada karena kan itu kayak masih abad pencerahan itu masih apa ya, transisi mungkin Ya, masih transisi dan juga tadi yang seperti saya singgung suaranya masih kecil belum didengar. Terus baru pada abad ke menjelang tadi revolusi industri itu perempuan memang sudah mulai mendapatkan haknya untuk bekerja tapi justru dimanfaatkan oleh para kapitalis itu. Siap. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan Bentar, kedua. saya sedikit menambahkan ya. Oke. Yang masih, tadi Mas Devayos cerita tentang Nabi Adam itu kan bahwa hawanya merayu kan. Kalau Itu di Islam, versi itu. versi itu apakah Islam juga atau bukan juga? Apakah Islam juga seperti itu atau Kalau di versi Islam itu kan setahu saya di Islam tidak seperti itu. kalau di versi Islam itu kan sebenarnya Ada dua perbedaannya. Jadi iya, kalau di versi Islam itu kan lebih ke apa ya? Kayak lebih tepatnya Hawa ini apa ya? Kayak digambarkan sebagai korban juga. tapi kan yang sebenarnya yang salah itu kan bukan kedua manusia itu. Iya. Yang salah itu kan yang itu, iblis itu. Iya. Gitu. Iya, setan Di itu situ kan apa Adamnya tertipu karena iblis ini menggunakan kalimat mau kosong maulohi itu. Iya, Bersumpah atas bahkan nama Allah. Dia tidak mengira bahwa ada makhluk yang berani bersumpah berbohong atas nama Allah. iya. Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi istilahnya Hawanya itu yang pertama kali tertipu karena juga ya penasaran gitu kan. Wah, ini gimana rasanya buahnya. Akhirnya Adam juga keikut gitu. Itu kalau dalam Islam. Jadi selain itu semua kan perempuan itu kan sebagai tipis gitu imannya gitu. Kalau ada godaan-godaan itu kan mereka itu cepat sekali dihasut atau di anu pun itu. Rayuan ya. Dirayuannya. Tapi perempuan itu juga pintar merayu juga. Oh, iya. Berbahaya itu. Berbahaya sekali itu ya. Positif tapi ada juga Negatifnya. Baik, masih terkait feminisme ya Mas Devayos. Jadi pertanyaan keduanya, apa contoh gerakan feminisme? feminisme ya. Ah, Oke, gerakan feminisme itu banyak ya. Ya mungkin bisa saya istilahkan selayaknya sebuah ideologi itu pasti ada banyak alirannya gitu. Nah, feminisme sendiri walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, mereka itu juga saling berbenturan, saling berdebat mengenai ini perempuan enak sebaiknya diapakan gitu ya. Berbagai aliran ini banyak sebenarnya tapi saya contohkan 3 aja ya. Yang pertama itu feminisme liberal. Feminisme liberal itu adalah sebuah feminisme yang secara sederhana itu ingin menyetarakan kedudukan perempuan dengan kedudukan laki-laki gitu di segala aspek, mau aspek mungkin kayak bekerja atau hak politik. jadi lebih tinggi yang perempuannya dibandingkan yang Bukan lebih tinggi, mau Setara. disetarakan ya. Jadi ya kan sudah menjadi selama sebelumnya kan kayak ditindas terus atau mungkin dianggap rendah terus. Nah, mereka menuntut untuk bangkit. untuk hak yang sama lah secara sederhana, bekerja atau hak politik Tidak gitu. ada perbedaan gitu. Ya, tidak ada perbedaan. Terus yang kemudian selanjutnya adalah feminisme Marxisme. Feminisme Marxis ini dia sedikit berbeda pandangan dengan tadi yang liberal itu. Tapi konteksnya di sini menyerang kapitalismenya. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kan feminisme akhirnya bekerja, tapi dimanfaatkan oleh para kapitalisme. Dimanfaatkan karena perempuan itu ketika itu cenderung tidak memberontak. Kalau laki-laki kan Jadi menurut aja gitu kan. ya menurut Bersaing menurut dengan aja. kapitalisme gitu ya. Ya bisa dibilang jadi oposisi lah, jadi lawan. Nah kalau ini lebih menyalahkan kapitalisme karena kapitalisme itu memeras kaum perempuan itu. Nah, terus selanjutnya aliran yang selanjutnya itu adalah aliran itu apa namanya sosialisme, feminisme sosialis ya. Ya, sosialis. Sosialis ini kurang lebih sama dengan
Marxisme, tapi dia lebih mengkritik. Jadi mengkritik atau juga menambahkan gitu. Nambahkan saran gitu. Ya, jadi yang salah di sini itu bukan sepenuhnya kapitalisme, tapi ada unsur patriarki. Jadi patriarki, laki-laki yang terlalu terlalu diktator, terlalu merasa dirinya hebat dan sebagainya. Itulah yang menjadi penyebab dari penindasan terhadap perempuan. Ya, itu. Gitu aja. Ya. Oke, baik untuk pertanyaan ketiga. Oke, baik untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah menurut pandangan Anda ini terkait feminisme dalam pandangan Islam? Mulai dari Mas Rifayos, Oke. mungkin bisa. Kalau di dalam agama Islam itu sebenarnya jadi kan di dunia ini ada dua kubu, antara yang mendukung feminisme dengan yang menolak. Orang yang mendukung feminisme itu cenderung ingin menyetarakan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau untuk penentang itu biasanya patriarki, golongan patriarki gitu. Nah, saya secara pribadi memandang bahwa Islam itu cenderung netral dalam hal menyikapi masalah ini. Jadi dalam hal kemanusiaan ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kayak misalnya persamaan dalam beribadah gitu, misalnya laki-laki dan perempuan sama ibadahnya, terus dalam hal menjalankan hukum, terus dan sebagainya gitu lah. Jadi yang berkaitan dengan agama itu cenderung sama. Terus ada lagi, kalau menurut Guru Siap, ada hak politik. Hak politik seperti itu. Nah, terus hak berpendapat itu juga sama, laki-laki dan perempuan. Dan juga belajar, hak untuk belajar menuntut ilmu. Nah, tapi dalam hal mencari profesi, Islam itu sedikit berbeda dalam menyikapi hal ini. Jadi laki-laki secara fisik dan biologi itu, laki-laki dan perempuan secara fisik dan biologi itu jelas memiliki sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu seharusnya itu memiliki fungsinya masing-masing. Sebagai contoh yang misalnya laki-laki itu cenderung rasional, sementara perempuan itu cenderung emosional gitu. Nah, perempuan itu yang cenderung emosional itu kalau dalam hal mengurus rumah tangga atau mungkin menyayangi keluarga atau menjadi support system bagi keluarga dan juga anak, itu sangat memahami, sangat bisa dilakukan karena perempuan itu sangat peka luar biasa. Makanya seorang anak yang mungkin mendapat perlakuan buruk dari temannya itu biasanya akan mendatangi ibunya karena ibunya dapat mengetahui apa yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya berhubungan dengan profesi, perempuan sebagai contoh psikolog itu kan mengedepankan dalam memahami sebuah perasaan. Dan perempuan itu sangat ahli dalam memahami perasaan tersebut, sangat ahli dalam hal tersebut. Nah, sementara laki-laki itu cenderung rasional, logika lah ya lebih logika. Jadi ini berhubungan dengan misalnya militer. Kalau militer itu kalau misalnya dalam hal berperang itu benar-benar merancang sebuah strategi yang sangat harus sangat terperinci supaya menjamin persentase keberhasilan untuk peperangan tersebut. Keberhasilan. Contoh lain adalah pemimpin negara. Pemimpin negara juga melibatkan pertimbangan sangat banyak, pertimbangan strategi juga dan sebagainya, itu juga memerlukan rasionalitas rasional. Jadi menurut saya pemimpin itu bukan sebuah profesi tinggi terus mendiskriminasi perempuan, melainkan pemimpin itu adalah profesi tersendiri yang dapat dilakukan laki-laki, sementara perempuan itu bisa dibilang support system dari laki-laki. Oke. Nah, kalau menurut Mas Ivan sendiri nih, bagaimana tanggapan feminisme dalam pandangan Islam? Kan pada zaman Nabi itu kan, saya akan menceritakan zaman Nabi. Oke. Flashback zaman Nabi. Flashback Nabi ya. Nah, waktu zaman jahiliyah kan anak perempuan itu kan dianggap sebagai aib. Bahkan ketika lahir itu dibunuh. Pokoknya dikucilkan ya. Ada juga yang menjadi permainan budak dan lain-lain. Walaupun juga ada budak laki-laki. Dianggap membawa sial juga ya pada zaman itu. Dan kemudian Nabi Muhammad datang
mengenalkan Islam kepada kaum Jaliyah atau pada saat itu kaum Arab ya di Timur Tengah kan melarang hal itu semua kan, bahwa wanita harus menutup aurat, terus menjaga kehormatannya, menutup aurat untuk menjaga kehormatannya kan, dan lain-lainnya. Mungkin seperti Jadi itu. disempurnakan ya dalam Islam itu perempuan itu bagaimana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja ragam paham feminisme ini dari Mas Devayas? Oke, Mungkin bisa ragam jawab. paham feminisme ini sebenarnya sama seperti apa tadi, gerakan ya. Ya. Jadi sangat banyak sekali ragamnya, seperti tadi yang saya singgung, seperti feminisme sosialis, feminisme marxis, terus liberal dan sebagainya. Jadi secara umum sama seperti sebelumnya gitu Mas. Kalau Mas Ivan, bagaimana ragam paham feminisme ini? Kalau saya mungkin akan sedikit mengambil cerita di Indonesia ya, contoh seperti Kartini kan. Oke. Kartini kan pembebas perempuan itu kan, bahwa dulu sebelum zaman penjajahan atau zaman dulu lah di Indonesia khususnya kan, perempuan itu kan dianggap sebagai ibu rumah tangga. Jadi oleh orang tua mereka itu untuk apa sekolah gitu, Iya. karena ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, Kartini ini menyuarakan dalam tulisannya, dalam ucapannya dan lain-lain, bahwa perempuan ini juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin itu saja. Oke. Baik, untuk feminisme ini udah terselesaikan semua. Jadi kita akan beralih pembahasan mengenai disorientasi seksual. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apa itu LGBT menurut pandangan kalian berdua nih? Oke. Mulai dari Mas Ivan. LGBT itu Karena apa sih? LGBT kan kepanjangannya kan lesbi, G-nya gay, Oke. B-nya biseksual, T-nya transgender. Oke. Jadi saya ingin menambahkan Suasana, juga, jadi lesbi ini adalah seorang wanita yang menyukai secara sederhana ya, seorang wanita yang tertarik atau menyukai seorang wanita pula. Sementara gay itu adalah seorang laki-laki yang tertarik dengan seorang laki-laki. Oke. Kemudian LGBT, B-nya ada biseksual. Biseksual ini adalah seorang laki ataupun perempuan yang tertarik terhadap dua lawan jenis. Jadi dia Tarik ke laki-laki, tertarik ke perempuan juga gitu. Iya, tertarik laki-laki dan perempuan juga. Keduanya ya, dua-duanya ya. Sementara dia adalah transgender. Jadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang merubah kelaminnya gitu secara sederhana, Melalui operasi itu. Iya, operasi. melalui operasi dan sebagainya ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih menjadi penyebab terjadinya LGBT tersebut? Oke, Mas Devayas mungkin bisa dijelaskan. Penyebab dari LGBT itu sangat banyak dan sangat kompleks juga ya sebenarnya, sangat kompleks. Jadi itu tergantung dari mana kita memandang masalah tersebut. Misalnya saya memulai dari sudut pandang sosial. Oke. Kalau dari sudut pandang sosial itu juga banyak sekali penyebabnya. Jadi sebagai contoh, LGBT itu juga bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Jadi misalnya ada sebuah kelompok yang dimana semuanya itu adalah seorang LGBT, maka orang yang masuk ke dalam kelompok tersebut itu berpeluang atau cenderung bisa menjadi seorang LGBT. Oke, masuk. Kemudian ada lagi disebabkan oleh trauma masa lalu. Trauma masa lalu ini sebagai contoh adalah seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang selalu diceritakan oleh orang tuanya, misalnya dia bahwa laki-laki itu kan mengemban tugas yaitu sebagai pelindung keluarga atau sebagai mencari nafkah dan sebagainya. Tapi ketika dia di sekolah, dia dibully oleh teman-teman yang pada akhirnya membuat dirinya menyimpulkan bahwa dirinya tidak kuat dan bisa menganggap dirinya sebagai perempuan. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab LGBT, yaitu trauma masa lalu. Nah, ada pula trauma dalam dunia percintaan. Misalnya ada dua pasangan kekasih gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, seorang perempuan ini bertengkar hebat dengan laki-laki, atau mungkin seorang laki-laki ini mungkin mendiskriminasi atau melakukan kekerasan rumah tangga kalau misalnya sudah menikah, dan akhirnya menyebabkan trauma
kepada perempuan tersebut dan akhirnya menganggap bahwa semua laki-laki itu salah, dan itu juga bisa berpeluang menjadi LGBT karena perempuan pada akhirnya mencari pasangan sesama dengan dia. Oke, sip. Nah, terus ada lagi dari sudut pandang ilmiah bahwa LGBT ini disebabkan oleh genetik ya. Ini mungkin semua orang sudah tahu, sebagian orang sudah tahu juga bahwa dalam beberapa kasus LGBT mungkin bisa disebabkan oleh genetik, dan mungkin kalau dalam pandangan Islam ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kelainan mungkin ya. Sebuah kelainan dan semacamnya seperti itu. Terus ada juga selain pengaruh trauma masa lalu dan genetik, ada juga pengaruh dari ingin mencoba atau mungkin permainan sama Penasaran gitu kan ya, penasaran. ya, penasaran. Jadi sebagai contoh, berpura-pura. Jadi kayak misalnya ada seorang teman yang menantang teman lainnya untuk berpura-pura, misalnya laki-laki dengan laki-laki bergandengan tangan di jalan hanya berpura-pura, tapi lama-kelamaan malah istilahnya keterusan gitu. Oh, kayak nyaman gitu ya. Tapi Iya. kalau Iya. cewek sama cewek kok wajar? Kalau cewek sama cewek itu kan apa ya, karena sudah menjadi budaya gitu, bahwa Iya. pertemanan cewek itu perempuan itu seperti itu gitu. Terlalu fanatik kalau cewek-cewek, kalau misalnya laki-laki tapi itu nuduh kayak Ya, tapi kalau lelaki itu kan hal tersebut dianggap tabu. Bener. tabu. Nah, Iya. karena dianggap tabu itu kayak kalau Aneh aja, nggak sewajarnya gitu. ya makanya kalau keterusan itu menjadi aneh. Sementara perempuan karena sudah menjadi budaya dan pertemanannya dengan cara begitu, maka hampir tidak ada untuk memikirkan hal tersebut, karena kan seperti itu, tidak ada tabunya gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Ivan gimana Kalau penyebab menurut saya LGBT ini- gitu? Kalau menurut saya Ada tambahan? ini kan dari pengalaman saya sendiri ya. Ya, Dari cerita teman saya tapi. ya. Nah, teman saya ini cerita kenapa kok dia ini laki-laki tapi memiliki sifat seperti perempuan. Dia bercerita bahwa ini dari lingkungan keluarga ya, dari lingkungan keluarga, bahwa oleh neneknya itu kan dia dari kecil sama neneknya. Nah, sama neneknya itu dididik dengan cara wanita. Seperti contoh misalnya mainannya Barbie dan lain-lain. Nah, kemudian membuat dia sampai sekarang itu sifat aslinya dia laki-laki tapi menunjukkan sifat wanita. Ini seperti itu. Jadi bisa itu ya Mempengaruhi juga, didikan dari kecil juga mempengaruhi. Tergantung didikan orang tuanya gimana ya. Iya, tergantung. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal tersebut atau mengenai hal LGBT tersebut? Mas Devayas mungkin bisa dijelasin? Kalau dalam pandangan Islam itu sebenarnya yang dilarang adalah perbuatan. Jadi kalau misalnya pun ya ada orang berpikir, wah ini misalnya dia menyukai, misal laki-laki menyukai laki-laki, tapi dia tidak melakukannya. Selama dia tidak melakukannya, maka itu masih batas aman. Oke. Karena orang yang berniat untuk melakukan dosa tapi tidak melakukannya, dia tidak mendapatkan dosa. Siap. Oke. Nah, terus yang ditentang dalam agama Islam itu adalah perbuatan dan juga gerakan penyebaran, maksudnya pemikirannya. Jadi orang yang melakukan penyebaran pemikiran tersebut itu juga suatu hal yang sangat salah ya, dosa itu. Apalagi kalau misalnya orang yang mendengar pemikiran tersebut pada akhirnya melakukannya, itu sebuah dosa. Pasti itu sudah menjadi dosa. Bisa jariah berarti ya. Bisa menjadi dosa syariah bisa. juga. Nah, tapi berbeda kasus kalau ini misalnya disebabkan oleh genetik ya. Jadi mungkin Islam bisa menganggapnya sebagai kelainan Atau penyakit. cacat atau kelainan, kekurangan. Maka orang seperti ini itu seharusnya disupport. Jadi misalnya dia dilahirkan Dengan keadaan yang seperti itu. keadaannya kayak bercampur jadi dia laki-laki tapi kok kayak perempuan juga, atau mungkin dominan perempuan Mungkin pada lebih tepat nganu sih, direhabilitasi. Iya. Kayak mungkin ada kayak dari orang kesehatan gitu kan. Untuk Iya, mengobati dia secara perlahan melalui pikisnya kan. ya Kayak- kalau dia membutuhkan, dia mungkin bisa direhabilitasi. Tapi kalau dia misalnya terlihat kebingungan terus dia meminta tolong temannya ini atau mungkin guru atau orang tua, kita tidak boleh menghina.
Oke. Kita sebaiknya tidak boleh menghujat, menghina, tapi kita mendukung, membantu juga, mengarahkan bisa dibilang. Karena orang yang sudah misalnya dia seorang laki-laki tapi jiwanya mungkin jiwanya perempuan itu menjadi laki-laki itu sangat susah. Maka seorang sesama muslim harus bisa Saling mendukung gitu. saling mendukung seperti itu. Apakah bisa berubah secara utuh gitu kalau udah terkena LGBT tersebut? Kalau misalnya LGBT disebabkan pengaruh sosial, berubah menjadi normal lagi itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau dia sudah genetik atau mungkin istilahnya kelainan ya, kalau kita mengistilahkannya mungkin kekurangan kelainan, maka itu susah, Oke. sulit, sangat sulit. Jadi perlu dukungan seperti yang tadi saya bilang. Oke, kalau menurut Mas Ivan gimana terkait pandangan tersebut? Kalau dalam Islam sendiri sih sudah jelas sangat haram, maksudnya sangat dilarang gitu kan. Sebagaimana contoh kisah kaum Nabi Lut kan, Nabi Lut. Oke. mereka melakukan ya hubungan itu, mereka menyukai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu sangat dilarang karena kan laki-laki itu diciptakan untuk perempuan, makanya perempuan kan diciptakan dari rusuk lelaki. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin karena itu ya fungsi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan itu. Nah, benar. Itu juga termasuk salah satu ya. Salah satunya. Oke. Dia kan udah keras semua kan tentang LGBT, penyebab LGBT dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana kan cara mengatasi LGBT tersebut? Mas Rifais mungkin bisa jelasin. Cara mengatasi LGBT itu adalah kalau kita untuk melindungi keluarga ya, atau mungkin anak mungkin ya, dari pengaruh dari luar, maka pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan. Pendidikan karakter mengenai ini LGBT itu begini. Karena bisa jadi orang yang mudah terpengaruh terhadap sesuatu itu disebabkan karena dia sejak awal tidak tahu. Mungkin dia bertanya tapi orang tuanya tidak tahu. Nah, pas seorang anak tersebut mencari sendiri apa itu LGBT, akhirnya dia tidak mendapat penyaringan dari orang tuanya, akhirnya dia memasuki atau mungkin terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, hal ini sangat berbeda dengan anak. Misalnya dia bertanya apa ini, orang tua langsung menjawab bla bla begini, terus ini tidak boleh, maka di dalam mindset anaknya dia sudah tertanam bahwa ini tidak boleh. Nah, itu kalau dari pengaruh sosial. Terus kalau misalnya dia misalnya dia seorang anak tapi dilahirkan secara genetik memiliki sebuah kelainan, maka dengan cara yaitu mendukung seorang anak tersebut, mendukung orang tua dan lingkungan yang tidak boleh menghina, menghujat, harus mendukung bagaimana caranya. Dan kalau misalnya dibutuhkan rehabilitas memang dibutuhkan untuk mengarahkan anak tersebut gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, sedangkan menurut Mas Ivan, bagaimana kan cara mengatasinya terkait hal tersebut? Mungkin lebih ke internal dan eksternal ya. Internalnya itu dari pendidikan dari orang tua, bahwa orang tua itu harus mengajari mana yang benar, mana yang salah. Karena benar kata Mas Devoyes tadi, bahwa mungkin anak-anak terjerumus itu dari tidak ketahuan orang tua tadi kan, saat ditanyai. Atau mungkin kalau membahas hal itu kan masyarakat kita itu menganggap itu adalah hal yang tabu. Sedangkan untuk eksternalnya, kita itu juga harus pintar-pintar memilih teman, pergaulan agar tidak terjerumus ke hal yang salah tersebut. Mungkin seperti itu. Kan saya ingin menambahkan dan ingin bertanya kepada Mas Devoyes, kan bahwa selain LGBT, pelecehan dan contohnya pedofil, pelecehan pencabulan kan termasuk disorientasi seksual. Itu bagaimana sih cara mengatasinya? Kan sekarang ini kan sangat marak sekali kan seperti itu. Ya. Kalau berkaitan dengan pedofilia, berarti kan yang menjadi korban adalah anak kecil. Oke. Maka ini sudah menjadi tanggung jawab. Yang pertama adalah keluarga pastinya, orang tua, karena dia masih anak-anak, maka seorang orang tua itu harus bisa melindungi anaknya dari ancaman tersebut. Nah, terus kemudian bagaimana dengan institusi pemerintah? Pemerintah harus juga melindungi, kayak Komisi Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak itu harus bisa melindungi anak-anak tersebut. Itu kalau pedofilia. Lalu bagaimana dengan Pelecehan. ya pelecehan secara umum gitu, Ya. misalnya dewasa dengan dewasa, laki-laki Ya. dewasa dan Sewajarnya lah maksudnya. ya.
maka dengan tersebut maka itu sama halnya dengan yang normal, heteroseksual secara umumnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih pasangan. Kalau memilih pasangan gitu, kalau misalnya dia normal berarti kan harus pintar-pintar, misal perempuan mencari lelaki gitu. Nah kalau misalnya sesama jenis itu sejak awal kan memang Islam sudah melarang, maka seharusnya manusia itu, terutama umat Islam itu tidak melakukan hal tersebut. Maka kalau misalnya sudah terjadi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau misalnya dia membutuhkan bantuan, kita harus menenangkan juga, harus tetap menenangkan, memberi dukungan ya. Karena kan orang korban itu kan maupun dia mau kalangan apapun, pasti kan depresi, stres gitu kan. Maka pertama yang kita lakukan adalah menenangkan terlebih dahulu korban tersebut. Nah kemudian setelah dia tenang, bisa dibilang diingatkan bahwa hal ini sangat tidak baik, sangat berbahaya, terus sangat dilarang dalam agama Islam, seperti itu. Jadi ketika dia meminta bantuan, kita jangan langsung memberikan, oh ini dilarang dalam agama, nanti kamu masuk neraka, nanti dia tambah depresi, tambah ketakutan. Maka kita harus menerima dulu, menolong, menenangkan, kemudian kita ingatkan, seperti itu. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, bahwa kan sekarang itu kan seolah-olah yang salah hanya korban, seolah-olah yang salah hanya pelaku kan, korban ini menjadi korban. Mungkin kalau dari pendapat saya ya, korban ini kan juga harus menjaga auratnya supaya pakaiannya tidak tertutup, supaya tidak, walaupun laki-laki juga misalnya, nggak menutup kemungkinan, supaya si pelaku ini tidak terpancing, karena kan kejahatan itu kan kesempitan dalam kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Mungkin seperti itu. Tapi selain menutup aurat, seorang pelaku pun juga harus sadar diri. Sebagai contoh, biasanya pelecehan seksual seperti ini itu bisa terjadi disebabkan oleh seorang pelaku yang mungkin terbawa nafsu bisa, tapi yang menjadi faktornya itu misalnya terlalu banyak menonton film-film tersebut, film dewasa gitu. Ya film dewasa seperti itu. Atau mungkin kurang memahami agama, kan bahwa di agama itu kan dilarang sekali. Ya, sangat dilarang sekali. Jadi yang harusnya mengatasi ya, harusnya mencegah kasus pelecehan tersebut itu seharusnya tidak hanya korban, tapi pelaku juga. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama berusaha untuk mencegah hal tersebut, seperti itu. Dan mungkin saya sedikit menambahkan bahwa untuk mencegah tadi pelecehan tadi kan, itu mungkin menghindari tempat-tempat yang sepi. Betul. Kalau rame kan ya nggak mungkin dong. Aneh sekali. Biasanya kan di tempat-tempat sepi kan. Ya, tempat-tempat sepi juga. Nah, kita harus waspada, selalu waspada. Dan kalau bisa jangan berdua. Kalau misalnya berpasangan jangan berdua. Karena yang ketiga itu setan gitu ya. Ya, ada istilah seperti itu. Karena yang ketiga adalah setan. Ya, seperti itu. Oke. Baik, sekian dari podcast kita pada kali ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya paham feminisme ini adalah sebuah gerakan untuk memberikan kebebasan kepada perempuan, hak perempuan maupun kedudukan perempuan, maupun itu dalam pandangan Islam maupun pandangan-pandangan yang lainnya, maupun itu dalam feminisme di Indonesia dan sebagainya. Nah, sedangkan diskrimininasi seksual ini itu sangat dilarang dalam agama. Terutama perbuatannya. Itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.